Ya, Assalamualaikum Mbak Meta. Sudah dengar? Waalaikumsalam. Ya, dengan suara Bu ini ya. Oke. Buku paketnya dibuka halaman 254 ya sayang ya. Kita akan diskusi tentang catatan yang barusan saya share. Jadi tentang kesebangunan segitiga itu ada beberapa kasus gambar soal yang perlu kita kenali. Kalau yang kemarin itu sudah satu tipe, kemudian terakhir saya kirim video tadi malam itu satu tipe, kemudian beberapa contoh yang lain, antara lain yang gambar-gambarnya ada di halaman 254 itu. Oke, siap ya kita diskusi, memanfaatkan waktu, eman-eman waktunya ya. Oke, suaranya semuanya diaktifkan dulu. Kita akan mulai, kita cermati gambar yang ke-1 halaman 254. Ya, saya coba share screen. Saya share screen. Oke, kita ambil dari ini. Saya coba share lagi. Mana ya, aku nyari. Ya, saya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, ya. Kita akan diskusikan beberapa tipe kesebangunan. Yang pertama, misalnya kalau yang sudah di-share kemarin itu kan semacam buku paket yang kalian sudah kerjakan untuk pertemuan minggu lalu. Kemudian untuk minggu ini, beberapa tipe diantaranya buku paket yang halaman 254, ini yang saya munculkan gambarnya, kalau kebetulan yang gambar room 2 lebih dahulu. Yang tengah dulu ya, berarti yang kita bahas ya. Yang kita bahas halaman 254 yang tipe gambar yang tengah. Sudah diamati anak-anak? Untuk yang buku paket kalian amati ya. Itu oke. Kemudian kalau untuk catatan yang saya share itu saya jelaskan beberapa hal sebagai berikut. Ya. Sudah. Iya. Iya. Baik, untuk gambar tipe yang tengah, halaman 254, kita ulang. Gambar yang tengah, itu kalau saya buat yang kalian catat, itu di sini amatilah. Di sini ada segitiga yang besar namanya segitiga ABC.
kemudian dipotong oleh garis DE, di mana posisinya sejajar dengan sisi bawah dari segitiga yang besar. Kemudian selain itu juga dipotong oleh garis EF, di mana dia posisinya sejajar dengan AB. Nah, maka pada gambar ini anak-anak perhatikan, maka sekarang kita akan mengamati ada 3 buah segitiga. Yang paling besar namanya adalah segitiga ABC. Kemudian bagian atas ada segitiga kecil, namanya segitiga siapa anak-anak? Yuk sebutkan. Ayo suaranya diaktifkan Mbak Aulin. Segitiga siapa yang atas? A, D, E. Dengar suara saya anak-anak? Halo Naila? Oke, kemudian di sebelah kanan sini ada segitiga EFC. Ada berapa segitiga yang saya sebutkan anak-anak? Yang paling besar siapa tadi namanya? A, B, C. Yang atas ini namanya siapa nih? Pegang di catatanmu atau lihat ini. A, D, E. Dan yang ketiga adalah E, F, C. Antara ketiga ini, konsep kita, kalau pengen jelas dikasih arsiran semacam ini, ketiganya adalah saling sebangun. Kenapa? Karena kita akan bisa menunjukkan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Misalnya kita amati antara segitiga paling besar ABC dengan segitiga bagian atas. Ada sudut B dengan sudut D, saya kasih tanda silang, ini artinya besarnya sama. Kenapa mereka sama? Karena posisinya adalah sudut yang saling sehadap. Di kelas 7 kamu udah belajar sudut sehadap besarnya sama. Kemudian untuk sudut yang kedua, sudut A itu dimiliki segitiga besar sekaligus dimiliki segitiga kecil. Dia berlimpit, maka besarnya juga sama. Yang ketiga, posisi antara sudut E dengan sudut C. Sehadap, saya kasih tanda bulatan lengkung, gitu. Itu menunjukkan bahwa segitiga yang besar ABC dengan segitiga yang atas ADE ini ketika sudut bersesuaiannya besarnya sama. Dengan cara berpikir sama, maka dia juga kita temukan ada segitiga ketiga yang namanya EFC. Maka karena kita di Zoom itu waktunya singkat, berarti saya ambil praktisnya aja. Kalau kita ketemu gambar seperti ini, maka konsep kita temukan ada 3 segitiga yang saling sebangun, yaitu yang paling besar siapa namanya anak-anak yuk? Yang besar namanya A, B, C. Dia sebangun dengan segitiga atas ini. Siapa dia yuk? A, D, E. Bagus. Kemudian sebangun pula dengan segitiga kanan. Siapa dia? E, F, D. Nah, ketika dia sebangun bagian bersesuaiannya. Untuk sebelah kiri paling besar namanya AB. Bagian atas namanya AD. Yang segitiga kanan namanya EF. Ini dia bersesuaian. Kemudian sisi bawah paling besar siapa namanya anak-anak? Yuk, siapa nih dia? B, C. Itu ya. Yang atas namanya siapa? D, E. Ya, yang kanan bawah namanya F, C. Sedangkan bagian kanan paling besar dia namanya AC, yang bagian atas namanya AE, dan yang bagian bawah namanya EC. Oke, kita sepakati, kita bungkus kesepakatan kita, ini ada 3 segitiga saling sebangun. Ketika konsepnya mereka sebangun, maka jika ada beberapa bagian yang diketahui, kita bisa menghitung bagian yang belum diketahui. Gitu. Kemudian anak-anak perhatikan, dengan gambar seperti ini, maka kamu bisa mengamati benda B, F, E, D. Coba amatin. Menurut kalian segi 4 ini bentuknya apa? B, F, E, D. Menurut kalian apa ini namanya bentuknya anak-anak? Punya 2 sisi saling sejajar, yang berhadapan saling sejajar. Benda apa ini namanya? Yuk semuanya. B, F, E, D. Benda apa namanya ya? Jajar genjang. Apa namanya? Jajar genjang. Ketika jajar genjang, maka panjang BF dengan DE ini pasti sama. Sedangkan panjang DB pasti sama dengan EF. Gitu ya, itu konsep kita ya. Bagus. Maka kalau kita sesuaikan dengan
gambar ini, pertama berapakah EF? Kamu awali EF itu di mana atau posisinya, maka yang bagus kene kasih tanda tanya. EF, oh ini yang ditanyakan. Nah, kemudian dari sini lihat unsur mana yang membantu sudah diketahui. EF itu sisi kiri. Oh, yang atas ini udah ada. Kemudian yang sama-sama diketahui mana? Oh, kanan. Ini tahu, sana tahu. Maka menghitung EF. Salah satu rumus yang kita pakai, ini adalah pilihan. Anak-anak, ketika kita buat perbandingan itu yang penting kalian konsisten. Misalnya, benda mana banding mana. Berarti kalau untuk contoh yang Bu Eni kasih, ini berarti kita akan membandingkan EF itu benda besar, yaitu segitiga EFC dibanding dengan segitiga ADE. Oke, EF bersesuaiannya dengan siapa anak-anak tadi? EF bersesuaiannya dengan siapa? EF. Meta, EF bersesuaiannya dengan siapa? AD. AD, maka rumus kita salah satunya. EF kalau per AD akan senilai yang kanan sini, yang sini punya EC, yang atas punya AE. Jadi kunci utamanya bisa membuat perbandingan ini. Ketika perbandingan ini udah dipunyai, tinggal menghitung. Kemudian untuk contoh kita, ternyata hasilnya EF bisa dihitung seperti ini. Anak-anak nyatetnya sudah sampai bagian ini apa belum? Sudah. Iya, oke, paling enggak nanti diamati lagi, atau gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, saya terangkan yang dari buku paket aja, saya coba share screen, sukses enggak kalau yang di buku paket mungkin lebih, oh ya ini udah ketemu. Oke, nah, baik ya anak-anak buku paket, mungkin kamu akan lebih jelas. Nah ini, sekarang untuk gambar yang masih yang kedua, ini angkanya beda, tapi berarti ini tadi, kalau gambarnya seperti ini sedikit beda namanya aja, kalau ini berarti yang sebangun, segitiga besar, apa ini yang saya tunjukkan, yang paling besar namanya siapa nih anak-anak? C, A, B. Ya, sebangun dengan segitiga atas. Siapa dia anak-anak? Yuk. C. F, E. E, F, E. Dia sebangun dengan yang kanan siapa namanya? E, D, D. Gitu ya. Sehingga kalau kita diminta menghitung salah satu sisi, asal bagian yang lain diketahui, kita bisa. Baik, sudah saya hantarkan pemahaman gambar yang tipe kedua. Sekarang saya bantu memahami gambar tipe yang ke-1. Ini konsen kamu pada gambar ke-1, siapkan orek-orekan, saya pandu. Gitu. Untuk gambar ke-1, ini konsepnya itu diawali dengan ada dua garis saling sejajar, yaitu ST, kasih tanda panah yang sama dengan QR, kayak gini nih. Diorek-orek boleh bukunya, pakai pensil, oke. ST sejajar dengan QR, standar sejajar itu kayak gini. Sudahkah kamu lakukan anak-anak? Ayo suaranya diaktifkan biar bisa diskusi. Jainal, Meta, kok malah dimatiin? Ayo diaktifkan, oke. Nah, sekarang maka kita amati ada dua buah segitiga, yang atas dan yang bawah. Orek-orek, kamu buat orek-orekan di kertas kamu, yuk. Yang bawah saya namakan segitiga PST. Kemudian yang atas kita sebut dia segitiga PRQ. Betulkah keduanya sebangun? Kalau kita buktikan diawali di sini. Ada sudut P ini yang lengkung atas ini dengan P yang bagian bawah ini, dia namanya bertolak belakang. Kalian ingat di kelas 7, sudut bertolak belakang berarti besarnya bagaimana anak-anak? Sudut saling bertolak belakang, besarnya adalah halo, sama, gitu ya. Oke, kemudian sudut kasih tanda di sini anak-anak silang satu, ini akan sama dengan kenapa? Karena dia dalam berseberangan. Dengan cara sama, sini kasih tanda bulatan, silahkan, ndol gitu. Sini juga ndol, berarti sudut Q juga sama dengan sudut T, dia juga dalam berseberangan. Maka, kalau kita ketemu tipe gambar semacam ROM 1 ini,
kita simpulkan segitiga yang bawah, dia adalah segitiga PST, itu akan sebangun dengan segitiga PRQ. Tulis di kertas kalian, segitiga siapa yang bawah anak-anak? PST. Iya, bagus. Dia akan sebangun dengan siapa? Yang atas PRQ. Bagian bersesuaiannya ST, menurut kalian bersesuaian dengan siapa ST? Ayo, ST dengan IR. Itu ya. Nah, teman kamu masuk, saya undang dulu. Oh, tadi keluar ya mungkin. Keluar sendiri, Novita. Oke. Ya. Ya, pertanyaan saya, PS bersesuaiannya dengan siapa, Nana? Yang betul adalah PS itu bersesuaiannya dengan PR. Tulis di kertas kamu. Sedangkan PT bersesuaiannya dengan siapa, Nana? PT bersesuaiannya dengan PQ. Nah, sekarang kita amati bagian-bagian yang sudah diketahui. Yang diketahui untuk segitiga atas ternyata komplit, ketiganya sudah diketahui. Sedangkan yang bawah kita belum tahu ST dan belum tahu PT. Ya, proyek pertama kita menghitung panjang ST. Tulis di kertas kalian. Ditanyakan panjang ST. Gambarnya sini kasih tanda tanya. Oke, saya coba buat share screen untuk papan tulis kosong. Ya, whiteboard. Oke. Share. Ya. Ya. Saya bersihkan. Ya, berarti gambar ke-1 kita akan mencari berapakah panjang ST. Bareng-bareng nanti kamu diurut-urutan dulu, nanti diperbaiki biar bagus kalau sudah selesai. Oke, ST. Bersesuaiannya dengan siapa, anak-anak? ST. UR. Ya, saya tidak pusatkan di sini. ST bersesuaiannya dengan siapa, anak-anak? IR ya. Nah, IR berarti mana nih bro? Oke. Ya. Kok masih susah? Bro. Ini. Ya. ST. Oh, salah. Oke. Something wrong, saya stop dulu sebentar, kemudian saya akan buat yang baru anak-anak sebentar. Ya, oke. Whiteboard. Oke. Ini saya harusnya tulis. Undo teks. Ya wes. Baik. Stamp, spotlight, format, eraser. Oke. Anak-anak, ini saya stop share dulu ya, nanti saya unggah lagi ya. Oke. Ya, baik. Saya lagi whiteboard. Nah, oke. Kita akan menghitung ST. ST bersesuaian dengan siapa, anak-anak? ST bersesuaian dengan QR. Yuk, buat rumus berarti mulai. ST berarti konsisten aja, segitiga bawah dibagi dengan segitiga atas. ST per PR itu sama dengan, berarti karena ST itu ada di bagian bawah, maka yang bagian ini juga segitiga bawah mestinya. Apa ya? Berarti kita masukkan, berarti dia bisa aja SP pembaginya siapa yang bersesuaian dengan dia, anak-anak? Ya.
SP bersesuaiannya dengan RT. Nah, disebut SP boleh, disebut PS boleh. Ini juga gitu. Kamu tulis RP boleh, PR juga boleh. Masukkan angkanya. Apakah kalian juga sudah mencoba, anak-anak? Ya, berarti ST kalau dibagi QR, QR-nya berapa itu ya? 8. Dia akan senilai dengan SP. SP-nya adalah 9. Kalau dibagi dengan 6. Ya, berarti yang kanan bisa disederhanakan, yang sini masih tetap ST per 8 sama dengan 3/2. Perkalian silang, ya, berarti 2 kali ST akan senilai dengan siapa anak-anak perkalian silang? 2 kali ST senilai dengan, halo, kok nggak ada suaranya? 3 kali, ayo. 8 ya, Aulin senyebut. Oke, berarti ST akhirnya adalah, wes gampang kalau udah kayak gini. Lanjutkan pekerjaanmu, berarti ST adalah 3 kali 8 itu 24, atau tulis dulu. 3 kali 8 yang dibagi 2. Berapa yang udah ketemu hasilnya anak-anak? ST ternyata berapa anak-anak? Halo, Naila? Meta, berapa hasilmu? 12. Berapa betul? Ya, yuk saya mau print screen buat diabadikan. Tak taruh dulu di dokumen saya biar ada sini. Ctrl V. Ya, baik. Ya. Kembali ke yang ya baik. Selesai yang pertama, kemudian kita yang kedua adalah menghitung berapakah panjang PT. PT itu bersesuaiannya dengan siapa, anak-anak? PT itu bersesuaiannya dengan siapa? Halo? PHI, betul. Maka rumus kita berarti yuk. PT PHI bagi benda atas. Maka yang sama-sama diketahui tadi dia adalah PS, ya, PS. Kalau dibagi yang atas siapa? Yang atas ya adalah PR. Angkanya dimasukkan. Kalian menghitung, nanti kita cocokkan lagi. Yuk, PT. PT dibagi PQ. PQ berarti dia adalah 4. Akan senilai dengan 9 kalau dibagi 6. Perkalian silang, maka dia adalah PT. Kalau dibagi 4, yang kanan disederhanakan anak-anak. Berapa itu? Sama-sama dibagi 3, maka dia adalah menjadi 3/2. Perkalian silang. Ya. PT kali 2 akan senilai dengan berapa, anak-anak? 3 kali 4. Kali 4. Bagus. Ya. Maka akhirnya PT itu adalah 3 kali 4 itu 12 ya? 12. Ya, mau ditulis 12 gini boleh, mau dicoretin juga boleh. Berarti hasilnya PT, siapa sudah ketemu? Berapakah hasilnya PT, anak-anak? 6. Ini adalah 6. Siapa yang belum jelas? Lumayan jelas ya, sayang ya? Good. Oke, yuk sekarang gambar kedua kita hitung. Ini kamu udah nulis toh yang kayak gini, saya busek ya? Saya bersihkan ya? Oke, clear all drawing. Oke, sekarang ke gambar 2.
Gambar 2, proyek pertama kita adalah menghitung berapakah panjang FE. Semuanya nulis, berarti di ore-orean kamu keterangannya gambar 2. Kita mau menghitung FE. Kasih tanda tanya. Nanti di catatan digambar juga. Berapakah FE? Ya, pertanyaan saya, FE bersesuaiannya dengan siapa? Berarti kita gunakan segitiga atas, namanya segitiga siapa itu? CFE sebangun dengan segitiga kanan. Siapa dia? Naila. Aku. Oke, bagus. EDB. Nah, berarti rumus kita bagian bawah dan bagian kanan. Oke, ya. Bagian bawah siapa namanya? Yang atas namanya adalah FE boleh, EF boleh. Bendanya sama. FE kalau dibagi dengan bagian bawah, dia adalah siapa itu? DB. Unsur yang sudah diketahui ada di sisi sebelah kanan. Yang atas namanya siapa itu? Dia adalah CE. Yang segitiga kecil kanan namanya siapa dia? B ya. Oke. Masukkan angkanya. Kamu pasti lebih cepat dari saya karena saya nulisnya nunak-nunuk. Nah, karena pakai apa ini? Ya, pakai nulisnya nggak bisa cepat. DB-nya adalah 12 ya. Sedangkan CE-nya berapa anak? CE-nya 6. Oke, 6 kita bagi 8. Saya yakin kamu lebih cepat dari saya. Nah, yang ini berarti kita sederhanain bagi Iya itu. Iya gue. Tak tulis berarti FE. Nanti dibusek nggak kacau lagi kayak tadi, nggak tak busek. FE kali 4 ya. Kali 4 sama dengan ayah anak-anak berapa? Sama dengan 3 kali 12. Yes. Siapa udah ketemu berapakah FE? Siapa udah ketemu berapakah FE? 6. Berarti adalah 6. ya 3 kali. Oke, dibagi 3 kali 12 dibagi 4. Gini ya. Betul begitu? Oh iya, siapa udah ketemu? Hasilmu adalah 9 kah? 9. 9. Iya. 9. Yes. Ya. Ya. Siapa yang belum jelas untuk ini? Mudeng ya? Bagus. Ya. Oke. Kalau mencari ED, amati aja buku paketnya. Mencari ED, pertanyaan saya. ED itu bersesuaiannya dengan siapa? Untuk segitiga kecil atas, ED bersesuaian dengan tadi sudah ya. EF. Oh, sudah kok. Berarti sudah ya, Nak, ya. Udah beres ya? Waalaikumsalam. Ya, wes rak masalah. Berarti misalnya saya tanya berapakah panjang CA? Siapa punya pendapat berapakah panjang CA? Kalau yang ditanyakan CA, ada 2 cara. Kamu boleh pakai kesebangunan segitiga paling besar, yaitu CAB. Sebangun dengan CFE, boleh pula dengan logika bahwasanya CA itu adalah, pegang gambar kamu, CA itu adalah CF. Hilang gambarku. Ya. Ya, dia itu adalah CF ditambah FA. Siapa tahu, siapa punya pendapat berapakah panjang FA? Jajar genjang, FA, sisi jajar genjang, berarti FA sama panjang dengan siapa? ED. Tadi ED udah ketemu apa belum? Toh saya lupa. ED-nya udah ketemu apa belum? Mbak Meta, udah ketemu apa belum ED itu? Belum. Oh, belum. Berarti kita cari dulu ya. Tapi nggak sulit. Yuk kita hitung bareng-bareng. Yuk kita cari ED. Yuk.
Enggak sulit. Yuk bareng-bareng yuk. Berapakah ED? Ya, ED bersesuaian dengan sisi kiri atas. Berarti ED atas bagian kiri namanya adalah CF. Ya. Kemudian bagian yang sama-sama diketahui untuk bagian bawah kanannya namanya adalah EB. Ya. Sedangkan yang bagian atas namanya adalah siapa itu? CE ya. CE. Masukkan angkanya. EB. CF-nya berapa? CF-nya adalah 5 ya? 5. Oke. Kemudian EB-nya berapa? EB-nya adalah 8. Yang sana berapa tuh? 6. Oke, perkalian silang. Kamu menghitung di buku kalian. Saya coba hitung di sini. Berarti perkalian silangnya itu adalah 5. Kalau nggak disederhanakan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Yang dibagi 6. Berarti dugaan saya EB itu berarti adalah 40 yang dibagi 6. 40 dibagi 6, kalau yang lain mungkin juga 20 yang dibagi 3 sama aja. Berarti dugaan saya dia 6 sisa 2/3. 2/3 itu desimalnya adalah 0,66 atau diringkas sebagai ini. Ada pertanyaan anak-anak sampai bagian ini? Paham ya? Ya, yang belum selesai segera diikuti tulisan yang ada di layar, nanti dirapikan lagi kalau sudah ada waktu. Nah, yang perlu saya sampaikan ketika ini ED yang betul ya. Saya koreksi, ED. Ini juga ED. Dus ED. Ini juga ED. Ya. Berarti simpulan kita berapakah panjang ED anak-anak? 6,7. 6,7. Ketika ED 6,7, maka FA itu kan sisi jajar gen yang berarti FA juga 6,7. Sehingga misalnya menghitung CA itu kalian boleh pakai kesebangunan, boleh pula dengan logika sisi yang ditambahkan. Berarti dia adalah CF ditambah FA. Nggo isian dapodik. Hobi ngono kita Mbak Nur. Kemarin udah bilang ke aku, masih pulang. Iya. CF-nya berapa anak-anak? CF-nya adalah 5 ditambah 6,7. Oke, yang penting kalian sudah mudeng gitu aja. Kalau ini mudeng, kita akan pindah ke topik berikutnya. Saya anggap cukup untuk halaman ini ya, nanti tinggal latihannya ya anak-anak ya. Oke, bagus. Sekarang kita manfaatkan waktunya untuk sementara saya stop share. Ya, bagus. Mila, Noritman. Iya. Yo, bagus. Nanti saat tertentu ada pekerjaan besar naik kelulusan. Ya, halo. Baik anak-anak, ini halaman ini saya anggap cukup. Sekarang kita akan memahami penerapan kesebangunan halaman 252. Anak-anak, saya yakin ya wis mudeng wong kemarin sudah dicontohkan, tapi yuk kita ulas bersama. Ya. Saya screen. Saya coba cari halaman 252. 252.
Anak contoh penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada cerita, berarti misalnya pada jam tertentu itu bayangan sebuah tiang bendera dengan bayangan siswa yang berada di dekatnya itu dia dibuat dalam posisi berlimpit. Tapi suatu kali nggak harus berlimpit. Tidak harus berlimpit juga nggak apa-apa, jadi terpisah juga nggak apa-apa. Itu maka misalnya kondisi seperti ini, kalau tinggi siswa diketahui, kemudian panjang bayangan siswa diketahui, kemudian panjang bayangan